Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enda Fitriani sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi yang sedang menjalankan kuliah kerja nyata di era COVID-19. Sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai pencegahan COVID-19 yang akan dilanjutkan dengan sosialisasi digital marketing bagi pelaku usaha mikro melalui platform media sosial dan marketplace dalam meningkatkan strategi pemasaran di masa pandemi COVID-19. Adapun pembahasannya, yang pertama, pengertian digital marketing, yang kedua, kelebihan penggunaan digital marketing, yang ketiga, manfaat penggunaan digital marketing, yang keempat, jenis digital marketing, yang kelima, strategi digital marketing yang disertai dengan strategi pemasaran dalam menjalankan bisnis, yang keenam, persiapan untuk memulai digital marketing. Sebelumnya, bagi yang belum tahu, apa sih itu digital marketing? Digital marketing adalah upaya mempromosikan produk dan jasa dengan menggunakan media digital dan jaringan internet yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan menggunakan komunikasi dua arah dengan konsumen sehingga memudahkan dalam menjangkau target pasar lebih luas dan cepat. Selain itu, menjalin hubungan yang lebih dekat dengan konsumennya. Setelah mengetahui pengertiannya, biasanya pembisnis menggunakan digital marketing karena memiliki kelebihan. Yang pertama, bisa digunakan di seluruh jenis bisnis seperti jasa, perdagangan, ataupun manufaktur. Yang kedua, meningkatkan pendapatan yang efektif karena adanya penjualan. Yang ketiga, mampu menjangkau target konsumen secara spesifik sehingga kita sebagai penjual bisa mengetahui konsumen siapa saja yang melihat iklan kamu dari lokasi, usia, minat, dan jenis kelamin. Yang keempat, bisa menggunakan perangkat apapun, jadi di rumah pun kita bisa menggunakan smartphone untuk berbisnis. Yang kelima, meningkatkan brand bisnis atau merek bisnis yang kita miliki. Yang keenam, biaya yang dikeluarkan lebih murah, sehingga kita nggak perlu ngantri, pasang iklan atau mengurus perizinan, sehingga lebih efisien. Menurut Google, dari kelebihan di poin ke-6 mengenai biaya yang dikeluarkan lebih murah dapat menjadikan UMKM yang memanfaatkan digital marketing bisa menghemat biaya promosi hingga 40%. Selain itu, adapun kriteria UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Pertama, usaha mikro, suatu usaha yang memiliki aset bersih, usahanya sekitar 50 juta per bulan, yang memiliki ciri-ciri tertentu seperti belum pernah melakukan administrasi keuangan yang sistematis, sulit mendapat bantuan dari perbankan karena barang yang dijual selalu berubah-ubah, serta bentuk usahanya pun relatif kecil. Contohnya seperti warung kelontong, peternak ayam, peternak lele, tukang cukur, dan warung nasi, serta usaha jenis lainnya. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang dikelola oleh personal namun tidak tergolong sebagai badan usaha yang memiliki laba bersih di bawah 300 juta per tahun. Ia memiliki ciri-ciri tertentu seperti tidak memiliki sistem pembukuan, kesulitan untuk memperbesarkan skala usaha, masih memiliki modal yang terbatas. Sehingga usaha kecil ini memiliki progres bisnis yang lebih tinggi dibandingkan usaha mikro. Contohnya, industri kecil, koperasi, minimarket, tos serba, dan lainnya. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki laba bersih dari perusahaan mencapai 500 juta per bulan, yang memiliki ciri-ciri manajemen usaha yang sudah lebih modern serta melakukan sistem administrasi keuangan sekalipun dengan model yang sangat terbatas. Selain itu, tenaga kerja yang ada dalam perusahaan tersebut biasanya sudah mendapat jaminan kesehatan dan kerja. Terus, perusahaan sendiri maka minimal harus memiliki NPWP, izin tetangga, dan legalitas yang lainnya. Contohnya itu, perkebunan, perdagangan, ekspedisi muatan kapal, sejenisnya.
Dari kriteria UMKM yang telah dijelaskan, maka di lingkungan RT 06, RW 07 lebih banyak yang termasuk dalam UMKM bagian usaha mikro dengan usaha di rumah. Selanjutnya, dari kelebihan, menurut Google, pembisnis yang menggunakan digital marketing bisa untung 3 kali lipat dibandingkan dengan pembisnis yang masih menggunakan marketing tradisional. Selain memiliki kelebihan, digital marketing pun memiliki manfaat. Yang pertama, menempatkan posisi yang strategis dalam persaingan bisnis. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan evaluasi setelah memasarkan produknya. Yang ketiga, membuat bisnis lebih terlihat profesional di kalangan umum. Oleh karena itu, digital marketing bersifat interaktif, bisa mengetahui tanggapan konsumen mengenai iklan atau produk yang dijual, sehingga memudahkan pengusaha untuk melakukan riset pasar, berinteraksi dengan para pelanggan, sehingga lebih dekat dengan mereka. Kemudian, ada pun jenis digital marketing. Yang pertama, website adalah berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis yang dilakukan, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Contohnya seperti Blogger. Yang kedua, SEM, Search Engine Marketing, adalah strategi optimalisasi mesin pencari untuk membuat website agar mudah ditemukan, seperti Google. Yang ketiga, Social Media Marketing adalah pemasaran online yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Yang keempat, online advertising adalah media promosi atau periklanan melalui internet dengan cara berbayar seperti display advertising, social media advertising, PPC, YouTube advertising. Dan yang kelima, email marketing. Email marketing adalah pemasaran online yang dilakukan dengan cara mengirim email kepada konsumen untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan dapat dijadikan pelanggan setia, seperti Gmail dan Yahoo. Yang terakhir, video marketing adalah dapat secara langsung menjelaskan mengenai bisnis yang dilakukan, serta menjelaskan produk dan cara menggunakannya, menampilkan testimonial pelanggan seperti YouTuber melalui konten YouTube. Setelah mengetahui mengenai digital secara umum, maka kita juga perlu mengetahui 7 strategi digital marketing. Yang pertama, Search Engine Optimization atau SEO, yaitu upaya mengoptimisasi website agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian Google. Contohnya, website, blogs, dan infografis. Yang kedua, konten marketing, yaitu merencanakan, membuat, serta membagikan konten tentang perusahaan. Contohnya, blog, media sosial, artikel, e-book, infografis, dan brosur online. Yang ketiga, otomatisasi pemasaran, yaitu teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Contohnya, email dan media sosial. Yang keempat, pay per click atau PPC, yaitu cara untuk mengarahkan trafik ke situs dengan bayaran setiap klikannya, contohnya Facebook Ads dan pesan sponsor LinkedIn. Yang kelima, native advertising, yaitu bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Contohnya, promote post di Instagram dan Facebook. Yang keenam, affiliate marketing, yaitu mengajak orang lain mengiklankan produk atau layanan yang dijual sehingga nantinya penjual membayar komisi untuk setiap produk yang dijual. Contohnya, posting video ads dan YouTube. Yang ketujuh, social media marketing, yaitu cara mempromosikan brand atau konten di media sosial. Contohnya seperti YouTuber dengan konten YouTube. Selain kita mengetahui strategi digital marketing, kita juga perlu mengetahui strategi pemasaran dalam penerapan bisnis kita sudah lebih baik atau belum. Yang pertama unsurnya ada
Produk. Produk sebagai daya tarik utama dalam melakukan proses jual beli yang dibuat atau didesain dengan menarik. Yang kedua, harga. Dalam penentuan harga, kita sebagai usaha harus memberikan harga yang terjangkau agar laku di pasaran. Yang ketiga, lokasi. Lokasi bisa jadi penentu dalam pemasaran dengan melakukan penjualan di sekitar lokasi yang ramai penduduknya. Yang keempat, promosi. Promosi biasanya dilakukan ketika penjual menemukan produk baru agar produk tersebut laku di pasaran. Setelah mengetahui materi marketing, maka pelaku usaha bisa mempersiapkan atau menerapkan untuk memulai digital marketing. Yang pertama, siapkan alat bantu yang digunakan untuk melakukan pemasarannya seperti website, akun media sosial, identitas, brand dan produk, unggahan blog, jejak online, atau review feedback dari pelanggan. Yang kedua, membuat konten yang menarik, dapat berupa foto, video, tulisan, atau yang lainnya, serta menentukan tujuan pemasaran dan target pasar yang disesuaikan dengan konten. Yang ketiga, mulai mengunggah dan dilanjutkan dengan mengevaluasi setiap unggahan di media sosial yang dimiliki. Yang keempat, mulai bergabung dengan forum marketplace public.